Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati pendidikan, inilah profil SMA Negeri 1 Aji Barang yang baru saja mendapatkan penganugerahan ASEAN Eco School tingkat ASEAN ya di Laos. Untuk ini, marilah kita nanti akan ikuti testimoni Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang, Bapak Saidan SPD. Bagaimana perjalanan SMA Negeri 1 Aji Barang sehingga memperoleh anugerah penghargaan ASEAN Eco School ya, mewakili Indonesia yang dianugerahkan di negara Laos ya. Untuk ini ikuti baik-baik bagaimana testimoni beliau, bagaimana membangun SMA ini, membangun lingkungan ini, sehingga setelah dilakukan visitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sekolah ini dianugerahi ASEAN Eco School di Laos sebagai wakil dari Indonesia. Marilah kita ikuti bagaimana testimoni Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang. Ikuti baik-baik video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi warga SMA Negeri 1 Aji Barang. Hari ini kita kedatangan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka meliput khusus karena sekolah kita tahun 2023 memperoleh penghargaan ASEAN Eco School. Apa yang dilakukan sekolah, Pak? Kok bisa dapat ASEAN Eco School, Pak? Seluruh warga sekolah sudah bertahun-tahun, lebih dari 8 tahun, telah melakukan kegiatan cinta lingkungan. Di antaranya adalah tahun 2012 sekolah kita memperoleh adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2014, sekolah kita juga diajukan dan memenuhi syarat untuk adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian tahun 2016 sekolah kita memperoleh penghargaan adiwiyata nasional. Kemudian 2018 adiwiyata mandiri, dan sebagai syarat untuk memperoleh adiwiyata tingkat ASEAN atau ASEAN Eco School, sekolah harus telah memperoleh adiwiyata mandiri. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, kerjasama dan dukungan semua pihak, khususnya Kementerian, tahun 2023 SMA Negeri 1 Aji Barang mewakili Indonesia untuk menerima penghargaan ASEAN Eco School. Kenapa, Pak, sekolahnya mau, Pak, ikut program ASEAN Eco School? Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi orang tua, khususnya para guru dan orang tua, agar putra-putri kita menjadi bagian dari pionir maupun pelopor lingkungan, sehingga sekolah kita juga punya tanggung jawab agar para siswa dididik terlibat langsung dalam perilaku ramah lingkungan hidup. Itu menjadi ibadah juga bagi para orang tua. Lingkungan hidup kita perlu kita lestarikan, kita rawat untuk warisan generasi muda yang akan datang. Kata penutup, Pak, dari Bapak? Lingkungan hidup dan alam semesta bukan milik kita, tapi kita wariskan kepada generasi muda dan kita bekerja sama untuk alam dan lingkungan yang lebih baik lagi. Salam adiwiyata. Salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini SMA Negeri 1 Aji Barang mendapat kehormatan kehadiran tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka meliput dan menyaksikan langsung praktek baik yang terjadi di sekolah tercinta kita. Sekali lagi atas nama pemerintah dan orang tua, kita aturkan terima kasih dan penghargaan pada seluruh pihak, khususnya warga sekolah, orang tua siswa, komunitas sekolah dan pemerintah atas anugerah ini berkat kerjasama dan kerja keras kita semuanya. Apa yang sudah dilakukan sekolah sehingga memperoleh ASEAN Eco School, Pak? Terima kasih. Jadi sekolah kita sudah lebih dari 7 tahun untuk memperoleh penghargaan ini. Di antaranya adalah pada tahun 2018 sekolah kita memperoleh anugerah adiwiyata mandiri, kemudian 2016 adiwiyata nasional,
2014 Adiwiyata tingkat provinsi dan 2012 Adiwiyata tingkat kabupaten. Jadi itu semua berjenjang melalui penguatan dan kerjasama seluruh warga sekolah menjadi bagian dari pendidikan cinta lingkungan hidup itu. Pak, izin lihatnya ke sini aja. Oke. Ya. Baik Pak. Oke. Di mana saja sih Pak kegiatan yang Bapak lakukan untuk mendukung sekolahnya menuju ASEAN Eco School? Selain kegiatan di dalam sekolah, sekolah kita juga menjangkau masyarakat. Di antaranya adalah kita berpartisipasi dengan pemerintah dan warga lokal untuk perawatan dan penanaman hijau kembali hutan di sekitar sekolah. Juga kepada seluruh masyarakat mengimbau untuk menanam sayuran maupun tanaman sehat, tanaman obat. Juga menjangkau masyarakat untuk mengedukasi tentang pengolahan limbah. Di antaranya di sekitar kita ada warga di kampung yang memproduksi tahu, di mana masyarakat kita ajari untuk bisa mengolah limbah tahu menjadi biogas yang nanti menjadi bahan bakar yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Siapa saja Pak yang terlibat dalam proses menuju ASEAN Eco School? Otomatis ya kita harus mensyukuri dukungan dari pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, orang tua siswa dan komite sekolah, serta tim yang kuat di sekolah. Kebetulan sekolah kita memiliki tim Adiwiyata yang sangat kuat, di mana kita punya organisasi pecinta lingkungan yang terdiri dari berbagai tim untuk mencapai salah satu tujuan yaitu sekolah sehat, sekolah hijau, sekolah yang ramah lingkungan. Kenapa sekolahnya mau Pak tertarik mengikuti program ASEAN Eco School? Karena menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, sebagai generasi tua untuk mewariskan dan memberikan pendidikan sekaligus mendidik, membimbing, menggembleng putra-putri kita agar generasi yang akan datang juga peduli pada lingkungan, karena lingkungan adalah anugerah. Kalau kita tidak mendidik mereka, kita berdosa. Jadi ini adalah tanggung jawab moral, menjadi kebanggaan dan kehormatan apabila generasi muda kita lebih baik lebih peduli dalam perlindungan maupun dalam pengelolaan lingkungan hidup itu. Lalu bagaimana Pak upayanya ke depan untuk mempertahankan prestasi ini dan menyebarluaskan perilaku baik ini untuk semuanya, khususnya warga Purwokerto Pak? Siap, jadi kita secara periodik, secara spontan menyampaikan pendidikan ramah lingkungan pada seluruh sekolah, kepada warga sekolah, praktek-praktek baik setiap hari dari membuang sampah, memilah-milahnya ke tempat yang telah ditentukan, pengolahan sampah, dan seterusnya termasuk perawatan tanaman itu menjadi integrasi juga dalam pembelajaran oleh teman-teman. Juga kita setiap saat menerima tamu kunjungan-kunjungan dari berbagai sekolah, baik dari TK maupun sampai SMA. Kita mengimbaskan kepada mereka bahwa kita tidak semata-mata mencapai atau ingin mencapai piala dan juara dan piagam, tapi kita ingin beribadah bagaimana alam semesta, lingkungan kita bisa dipertahankan agar cucu kita di masa depan, generasi yang akan datang juga bisa menikmati kualitas lingkungan yang lebih baik lagi. Sarana apa yang sekolah punya Pak untuk menyebar luasan informasi perilaku baik sekolah Pak? Kita punya berbagai media sosial, baik website, Instagram, Facebook, YouTube dan seterusnya. Juga sarana-sarana fisik yang ada, termasuk model-model untuk pendidikan renewable energy atau energi yang bisa terbarukan seperti energi air, energi udara, kemudian energi matahari. Juga kita punya alat-alat untuk pengolahan sampah. Juga kita punya wahana atau lahan untuk percontohan bagaimana kita mengelola tanaman, merawat tanaman dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari fasilitas maupun sarana kita untuk bisa menyebarluaskan budaya cinta lingkungan hidup dan perlindungan alam kepada seluruh warga sekolah, baik juga untuk masyarakat di sekitar kita, khususnya melebar ke kabupaten dan provinsi, bahkan Indonesia kita siap. Next. Jadi pertama
pertama secara non fisik sekolah kita satu-satunya barangkali sesuatu yang mungkin sulit dilaksanakan sekolah lain, kita punya program 30 menit sebelum jam 7, di mana kegiatan itu dipakai untuk pembentukan karakter, termasuk karakter literasi lingkungan. Itu satu ya. Yang kedua, sekolah kita juga punya inovasi-inovasi dalam rangka mendidik untuk cinta dan renewable energy atau energi terbarukan. Kita punya model kincir angin, model panel surya, dan model kincir air yang dipakai nanti untuk warga sekolah maupun masyarakat bahwa energi fosil akan habis suatu hari nanti. Ketergantungan kepada energi fosil harus menjadi salah satu pilihan terakhir, sehingga nanti kita generasi muda, para siswa bisa menggunakan sumber-sumber energi alam untuk diberdayakan menjadi energi kita. Lalu apa peran kadernya Pak? Peran generasi muda di sekolah Bapak, apa yang mereka lakukan Pak? Kader-kader yang kita punya itu sangat luar biasa, senantiasa bergerak, memotivasi, menjadi motor untuk penggerak cinta lingkungan dan perilaku ramah lingkungan hidup, sehingga sekolah kita setiap saat siap untuk menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai sekolah baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk memberikan motivasi dan model bahwa sekolah itu telah melaksanakan kegiatan ramah lingkungan, sekolah hijau, sekolah sehat, menjadi bagian dari kebutuhan, juga bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu harapan Bapak nih apa sih Pak? Cita-citanya setelah ini Bapak berhenti di sini kah? Atau apa cita-cita besar Bapak setelah menerima penghargaan ASEAN Eco School Pak? Cita-cita kita sebagai orang tua adalah seluruh siswa yang bersekolah dan warga sekolah di sini begitu keluar menjadi masyarakat, menjadi tokoh-tokoh pionir-pionir dan penyampai pesan untuk perilaku ramah lingkungan hidup. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjadi pemicu dan pemacu kepada seluruh warga sekolah dan sekolah-sekolah lain bahwa tanggung jawab melestarikan alam dan lingkungan hidup adalah bukan menjadi proyek atau menjadi awang-awang, tapi menjadi realitas dalam kehidupan. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kita, kehormatan, bagian dari ibadah, bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk melestarikan alam dan berperilaku ramah lingkungan hidup. Baik Pak, kata penutup Pak, kata penutup sebagai guidelines penutup, kalimat terakhir demi Indonesia apapun itu Pak, silakan Pak. Apa kata penutup yang Oke. Salam Adiwiyata, lestari lingkungan kita, generasi yang akan datang akan menjadi lebih berbahagia dan berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, alam semesta lingkungan kita menjadi lebih dirawat, lebih dilestarikan, lebih diberdayagunakan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih. terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian wawancara dengan Kepala Desa Negeri 1 Semarang, raih ASEAN Eco School tahun 2023. Monggo boleh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.